Kamu kuat, nak. Kamu kuat. Iya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap saya Ustadz untuk memiliki pendamping wanita yang bisa menjaga martabatnya, bisa juga menjaga lisannya, dan tentu bisa bersedia untuk mendampingi saya. Kamu kuat, nak. Kamu kuat. Iya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menjadi penghuni neraka. Dihebohkan adanya wanita ahli neraka akan hadir di bioskop tanggal 14 November 2024. Jakarta, 22 Oktober 2024. Wanita ahli neraka, film horor terbaru dari V-Cinema Pictures, baru saja merilis trailer dan poster resminya dalam konferensi pers di Epicentrum 21, Jakarta. Film yang digarap oleh sutradara Farishad Ilatjuba ini menghadirkan Febi Rastanti sebagai Farah, seorang santriwati yang terjebak dalam kegelapan rahasia rumah tangga bersama suaminya, Wahab, yang diperankan oleh Oka Antara. Trailer yang baru dirilis memberikan sekilas tentang perjalanan Farah yang awalnya tampak sempurna namun menyimpan rahasia kelam di balik kebahagiaan rumah tangganya. Ketegangan semakin terasa saat penonton diajak menyelami misteri mengerikan yang perlahan-lahan menggerogoti hidup Farah. Poster resmi film ini juga memperlihatkan sosok Farah dalam hijab dengan wajah mengerikan, dikelilingi oleh sosok misterius dan deretan pocong, menambah aura horor. Febi Rastanti, peran paling menantang dalam karirnya. Febi Rastanti, yang biasanya dikenal lewat peran lembut, kali ini menghadapi tantangan besar. Dalam Wanita Ahli Neraka, ia harus menggali emosi mendalam dan kompleks sebagai Farah, seorang istri yang harus menghadapi kengerian dalam rumah tangganya. Menurut Febi, karakter Farah membawa pengalaman emosional yang luar biasa. Karakter ini sangat manusiawi dan penuh harapan, namun juga ketakutan, ujar Febi dalam wawancara. Para penggemar film horor telah menunjukkan antusiasme besar. Banyak yang tidak sabar melihat Febi dalam peran horor pertamanya, dan beberapa netizen memuji transformasinya. Seorang pengguna Instagram mengungkapkan, Febi biasanya berperan sebagai gadis lemah, tapi di sini ia tampil berbeda, sangat kuat.
Kisah horor dengan lapisan batin yang mendalam. Lele Laila, penulis naskah Wanita Ahli Neraka, menjelaskan bahwa film ini tidak hanya menyuguhkan kengerian biasa, tetapi juga menggali pergulatan batin seseorang yang hidupnya diuji. Lele menambahkan bahwa judul Wanita Ahli Neraka bukan mengacu pada seseorang yang masuk neraka, tetapi seseorang yang kuat menghadapi neraka, kehidupan mereka, yang dalam hal ini diwakili oleh Farah. Semakin mendalami cerita, penonton akan disuguhkan ritual aneh, kecurigaan, hingga ancaman yang tak kasat mata. Farah dihadapkan pada pilihan sulit, tetap percaya pada suaminya atau melawan kenyataan mengerikan yang mulai terungkap. Kehidupan Farah yang tampaknya damai di luar menyimpan misteri yang lebih dalam, dan Wanita Ahli Neraka membawa penonton pada pertanyaan, apa rahasia gelap yang disembunyikan Wahab, tanggal tayang, dan rasa penasaran. Semakin mendalami cerita, penonton akan disuguhkan ritual aneh, kecurigaan, hingga ancaman yang tak kasat mata. Farah dihadapkan pada pilihan sulit, tetap percaya pada suaminya atau melawan kenyataan mengerikan yang mulai terungkap. Kehidupan Farah yang tampaknya damai di luar menyimpan misteri yang lebih dalam, dan Wanita Ahli Neraka membawa penonton pada pertanyaan, apa rahasia gelap yang disembunyikan Wahab, tanggal tayang, dan rasa penasaran. Film Wanita Ahli Neraka dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 November 2024. Bagi para penonton yang menyukai horor dengan narasi mendalam dan emosional, film ini akan menawarkan pengalaman visual dan batin yang mencekam. Jangan lewatkan untuk mengikuti perkembangan terbaru di akun Instagram resmi Wanita Ahli Neraka V dan TikTok Vcinemait. Film ini menjanjikan ketegangan, baik secara visual maupun emosional, membawa penonton pada pertanyaan besar, apa sebenarnya yang terjadi pada Farah, dan bagaimana ia menghadapi neraka dalam kehidupannya sendiri. Kesimpulan, dengan dirilisnya trailer dan poster resmi, Wanita Ahli Neraka telah memicu rasa penasaran banyak penggemar horor. Siapkan diri Anda untuk menyaksikan pergulatan batin dan misteri yang mengerikan dalam film ini, yang akan segera tayang di bioskop pada 14 November 2024. Terus apa yang didapatkan oleh Asyira setelah menjalani proses panjang syuting bersama dengan Wanita Ahli Neraka dengan karakter Dina? Sebenarnya kan karakter Dina tuh lumayan deket ya sama Asyira gitu, karena dia orangnya kritis, agak-agak nggak mau dikasih tahu gitu. Kayak opsi abinya curhat, Dina yang udah ini lagi, terus mungkin di sini juga ada sudut pandang dari seorang adik atau saudara siapapun yang ketika kakaknya menikah pasti ada rasa kehilangan, ada rasa ingin mengintervensi. Kalau kakaknya kenapa-kenapa mungkin lebih kurang wise kalau ketimbang orang tua. Yeah. Jadi yang aku pelajari adalah mungkin lebih ke sisterhood. Walaupun aku nggak punya saudara, tapi kan punya teman-teman, sahabat-sahabat. Sejauh mana aku harus ikut campur dan pengorbanan sih terhadap seorang kakak. Itu dia, tepuk tangan dong untuk Asyira. Terima kasih ya. Selanjutnya Feby boleh ceritakan di sini karakter Farah seperti apa dan apa juga yang membuat seorang Feby untuk ikut deh terlibat di Wanita Ahli. Aku pertama kali kenapa mau, pertama emang film horor tuh challenge
baru buat aku karena aku belum pernah main film horor sebelumnya. Ini horor pertama kamu ya? Wah, tepuk tangan dong. Aku apalagi pas ditawarin juga judulnya sangat provokatif, bikin aku pengen tahu apa sih sebenarnya isi dalam ceritanya. Terus baca sinopsisnya, baca background karakternya, dan juga baca full ceritanya, aku makin tertarik lagi untuk join bareng di Wanita Ahli Neraka karena isu yang diangkat tuh bener-bener terjadi saat ini sih, dan menggambarkan, maksudnya karakter developmentnya Farah juga kelihatan gitu loh, bahwa ya kelihatan bahwa korban tuh ada self esteemnya jatuh, gimana dia diserang self esteemnya, nggak cuma mungkin kalau misalnya dia abuse kayak mentally, physically dan lain-lain, tapi self esteem juga dia jatuh juga. Terus tapi dalam perjalanannya gimana dia bisa tetap tangguh, bangkit dan melawan apapun itu yang salah dengan rumah tangganya gitu. Berarti kalau tadi kita lihat dari trailernya, itu kan banyak banget adegan-adegan intens. Nah, untuk Feby sendiri gimana persiapannya secara fisik, mental gitu kan? Iya, kebetulan aku ngelakuin stunnya semuanya sendiri. Wow. Gue sebenarnya disiapin sih sama Maria. Udah disiapin body double. Terus latihannya bareng sama aku. Terus ternyata pas lihat bagusan aku, jadi kayak udah Feby aja. Ini bentuk totalitas. Tapi beneran. Kebetulan aku saksi. Iya. Terus kayak yaudah Feby aja sekalian. Terus aku ngerasa juga, ya why not? Yes. At the same time aku akan membuat proses syutingnya akan lebih mudah juga kan, kalau misalnya aku yang melakukan stunnya sendiri. Pasti kan dari segi teknis juga kalau ada body double itu akan berpengaruh, kayak maksudnya editingnya nggak akan semudah kalau aku yang melakukan sendiri. Nanti kalian meringankan kerja produser sih. Sama budget gue suruh bayar body double. Oke. Jadi dari totalitas seorang Feby Rastati melakukan semua adegan intensnya sendiri ya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Feby Rastati. Terus gimana ngobrol kondisi mereka di sini dengan suami istrinya tadi? Iya, jujur kan aku sendiri belum berumah tangga, jadi aku agak untungnya ceritanya di sini baru berumah tangga, jadinya untuk pendalaman karakter sebagai seorang istri tuh nggak yang harus gimana-gimana banget, karena emang Farahnya sendiri juga masih mencari gimana sih jadi istri yang baik seperti apa gitu. Tapi kalau bangun chemistry-nya sama Kak Oka sendiri, untungnya Kak Oka tuh jiwanya muda sekali ya. Ngobrol sama aku. Contohnya maunya banyak kakak. Ngobrol sama aku, ngobrol sama Cila, itu kita beneran masih nyambung banget. Berasa seumuran ya. Enggak, maksudnya kita bisa ketawa jokesnya maksudnya sama, terus kayak bareng sama Kak Alfi, sama Umi Elma, kayak kita banyak bercanda-bercanda, banyak ketawa-ketawa di lokasi syuting. Jadi untuk bangun chemistry di depan kamera pun jadi lebih mudah gitu, karena di luarnya, maksudnya di belakang kamera kalau lagi nunggu kita tuh banyak ngobrol dan ketawa-ketawa. Yes, terima kasih Feby Rastati biasanya. Kita geser ke Kak Oka kali ini. Kita kembali tadi mulai dipanggil Kak Oka. Kak Oka ini gimana berperan sebagai wow, seperti apa sih, karakter yang seperti apa yang boleh diceritakan ke teman-teman media Suami Idaman kah dari wanita-wanita yang akan nonton nanti? Silakan. Makasih yang semuanya. Apa kabar? Ya, ini film horor yang mungkin udah ke berapa ya?
Enggak, saya kan genre lagi bahasa-bahasanya, jadi mau nggak mau kan. Selain itu juga harus emang bener, jawaban aku tuh hampir mirip banget sama Feby. Judulnya sangat provokatif, wanita ahli neraka. Pengen tahu isu yang pengen diangkat ke permukaan itu seperti apa. Pertama kali dapat tawaran ini ditelepon langsung sama Eca, dikasih unjuk premis, habis itu langsung dikirim skrip, dibaca. Itu yang ada di kepala aku. Yang pertama tuh, wow, ini benar-benar temanya sangat berbeda. Mungkin tadi buat teman-teman wartawan, kalau nonton di trailer itu kalimat-kalimat yang Wahab itu sebenarnya dia lagi ngomong sama siapa. Dan dia pingin wanita yang seperti A, dia pingin wanita istri yang seperti B. Itu dia lagi ngomong sama siapa sih? Sebenarnya Wahab itu yang bikin saya tertarik ya. Karakter ini adalah seseorang yang sedang menjalani proses pilkada. Momennya luar biasa nih. Pasti. Bupati, iya. Jadi yang bikin saya tertarik itu adalah pertama, belum pernah main karakter seperti itu yang sedang mengalami proses naik jadi bupati. Tapi ketika dia menginginkan seseorang pendamping, itu tujuannya apa? Adalah untuk mencukupi rasa haus batinnya dia, menyempurnakan agama, atau hanya sekedar image, ingin menunjukkan sempurnanya dia secara image di depan halayak banyak. Jadi banyak sekali layer-layer yang aku merasa tertantang banget untuk menunjukkan seperti apa sih karakter sebenarnya. Iya gitu. Dan itu sih akhirnya jadi ngerasa wow, ini sangat multidimensional banget karakternya. Ya, sebenarnya kalau Bang Mas sendiri melihatnya di sini nanti setelah teman-teman nanti di 14 November penonton akan dapat sudut pandang apa kalau dari sisinya Wahab? Benar. Ini yang kali dimaksud sama Feby nih, jokesnya nih bisa masuk ke semuanya. Makanya proses bonding gampang ya. Iya, akan dapat sudut pandang dari Wahab, nantinya akan dapat kayak gini nih, kesan seperti apa sih yang ditampilkan setelah menonton nanti. Kalau boleh dibocorkan, kalau belum nanti. Nanti aja deh. Oke, terima kasih teman teman dari segala sisi. Kita nggak bisa cuma satu arah nih, maksudnya nggak bisa cuma satu sisi doang. Makanya kita kayak dari istri dan yang tadi kata Ustadz Alfi gitu, bahwa ketika sebuah pernikahan itu sebenarnya ini bukan cuma tentang seorang istri menjalankan kewajiban sama suami, tapi bagaimana ada keluarga loh, ada orang tua yang menyerahkan anaknya untuk bertanggung jawab terhadap suami, ada seorang adik yang kemudian merelakan kakaknya untuk bertanggung jawab sama suaminya, dan ada seorang ibu, ada seorang ayah gitu. Jadi kita ngelihat hal-hal itu juga, dan lingkungan saat itu seperti apa sih gitu. Jadi kayaknya ini cukup sangat tertantang dan menarik bikin karakter ini sih. Oke, siap. Terima kasih jadi yang memberikan kesempatan. Kita tuh dimudahkan dengan teknologi, jadi kita bisa melihat kehidupan orang lain tuh sedekat ini gitu kan. Nah, terus sebagai filmmaker rasanya kalau kita kemudian menceritakan sesuatu yang jauh padahal yang dekat ini ada di samping kita, kenapa kita tidak menceritakan hal-hal yang dekat sekali gitu, karena itu yang justru akan berdampak lebih. Yes, jadi nanti gimana lengkapnya ada di tanggal 14 November. Ada tanggal 14 banyak hal-hal lucu. Nah, hal-hal lucu, tapi kalau yang ngomong tuh kayak apa gitu ya. Siap, terima kasih.